Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Joni Rianto Siregar, SPMP, bertugas di Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi di Universitas Islam Labuan Batu. Di Fakultas Pertanian, saya ada membawakan beberapa mata kuliah, yaitu yang pertama ekonomi pertanian, ada dasar-dasar manajemen, penyuluhan pertanian, dan tanaman hortikultura. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Sebagaimana yang telah kita maksudkan, perkuliahan ini saya gunakan untuk sebagai media pembelajaran, sehingga nanti penyuluhan pertanian dan komunikasi ini bisa bermanfaat dengan kita semuanya. Oleh karena itu, untuk memfokuskan pembelajaran kita ini, saya akan mengajak adik-adik untuk sama-sama masuk ke dalam ruangan untuk melaksanakan pembelajaran lebih efektif. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita melaksanakan pembelajaran ini dengan fokus, baik, dan lebih cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Halo adik-adik mahasiswa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi adik-adik mahasiswa semuanya, ya, sebelum kita coba nanti memberikan materi pembelajaran kita, ya, mata kuliah kita, saya coba akan sedikit, ya, memperkenalkan diri lah ya. Tapi sebenarnya kita ini udah kenal ya, udah nggak pala lagi canggung lah ya. Karena dari semester 1 sampai semester 5 kemarin, Bapak ada membawakan mata kuliah ekonomi pertanian, dari dasar-dasar manajemen, dan tanaman hortikultura. Jadi udah familiar lah kita sebenarnya. Jadi adik-adik mahasiswa, pada kesempatan ini Bapak akan membawakan mata kuliah yaitu penyuluhan dan komunikasi pertanian. Ya, jadi penyuluhan dan komunikasi pertanian itu sebenarnya sudah familiar lah sama kita, karena beberapa mata kuliah yang kita bawakan itu sudah menyinggung kepada hal tersebut, ya. Adik-adik mahasiswa, tapi sebelum itu juga saya sampaikan mengenai mata kuliah ini, ya perlu juga lah saya kasih profil singkat saya, ya. Jadi Bapak ini namanya, ya, Joni Rianto Siregar, SPMP, lahir dan tua Prapat 17 Mei 1979, S1-nya dari UMA, S2 juga dari UMA. Ya, tempat mengajar ya di Universitas Islam Labuan Batu, Fakultas Pertanian dan Prodi Agroteknologi. Adik-adik mahasiswa, lihat di sini ada saya tampilkan moto pertanian tangguh. Nanti kita akan coba bahas ya, pertanian tangguh itu sebenarnya apa. Karena nanti adik-adik harus tahu petani yang tangguh itu apa yang harus kita kerjakan. Tapi sebelum itu nanti kita ulas dari pertama dulu ya, mengenai bagaimana sih apa arti penyuluh pertanian, apa yang mau kita sampaikan dan apa yang mau kita kerjakan. Adik-adik mahasiswa, dalam materi penyuluhan dan komunikasi pertanian ini ada capaian yang harus kita dapatkan ya, harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus bisa memahami ya capaiannya konsep-konsep pertanian. Kemarin di semester 1 kalau nggak salah saya ya, yang membawa mata pelajaran pengantar pertanian itu adalah Pak Sulpan kalau nggak salah saya. Ya, Pian kan, Pak Sulpan. Jadi beliau mungkin sudah mengajar kepada kalian apa itu pertanian. Ya, apa itu pertanian dan apa konsep-konsepnya. Mungkin di sana juga ada usaha tani gitu ya. Jadi kalau sekarang kita bahas itu ya kayaknya udah lewat lah ya, nggak usah lagi kita bahas. Tapi ya perlu juga kita sampaikan kepada adik untuk mengingat ya, untuk mengingat kepada kalian semuanya bahwasanya pertanian itu adalah kegiatan ya, kegiatan dari individu atau kelompok dalam mengelola lahan untuk menghasilkan pertanian, untuk memproduksi lahan jadi hasil pertanian, meningkatkan ekonomi masyarakat atau petani. Itu dia konsep pertanian kita. Kemudian adik-adik mahasiswa ya, setelah kita tahu tentang capaian kita, maka ada kemampuan yang harus kita dapatkan dan kita harapkan setelah kita nanti memahami daripada materi kita ini. Yang pertama, mahasiswa itu harus mampu menyampaikan informasi pertanian secara jelas dan mudah dipahami oleh berbagai audiens. Artinya kalau nggak dipahami kan susah juga. Makanya adik-adik mahasiswa itu harus bisa memahamkan dengan teori-teori yang ada. Harus ada teori lah ya, teori-teori yang sudah kita pelajari, sehingga nanti audiens itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Ya, baik itu dari kelompok taninya, pemangku kepentingan pertanian dan masyarakat umumnya. Seperti nanti kita akan menyampaikan ide, misalnya gagasan. Tapi paham mereka apa yang mau kita gagaskan untuk mereka-mereka ini di petani ini. Apa yang kita gagasan kita, ide kita untuk meningkatkan produktivitas misalnya. Ayo, jadi materi kalian yang sudah diajarkan para ibu dosen, wah, itulah yang kita sampaikan nanti. Misalnya kalau kita dulu ada mata kuliah mengenai tanaman hortikultura misalnya ya, tanaman sayur-sayuran misalnya, kita akan melihat sampai mana kita mampu menyampaikan kepada petani itu dalam peningkatan produksi tanaman hortikultura.
Ya, dari mulai pemupukannya, ya, mulai dari penanamannya, budidaya, dari pestisidanya. Nah, inilah yang saya sampaikan, apa yang sudah kita pelajari di kampus, kita sampaikan kepada mereka dan bisa memahaminya. Yang kedua, kemampuan untuk memberdayakan petani dan kelompok tani dengan memberikan informasi, pelatihan dan bimbingan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam praktik pertanian yang berkelanjutan dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah mampu untuk memahami budaya lokal dan konteks sosial di mana petani beroperasi, ya, sehingga pesan dan program yang disampaikan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal dan diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Lanjut, adik-adik mahasiswa. Jadi adik-adik mahasiswa, setelah kita memahami pencapaian kita, maka sedikit saya menyampaikan apa sebenarnya penyuluhan pertanian itu, ya. Jadi penyuluhan pertanian itu adalah proses komunikasi, ya, komunikasi yang bertujuan memberikan informasi, keterampilan dan pemahaman atau perilaku usaha pertanian tentang teknologi, praktik pertanian yang baik dan berbagai aspek terkait pertanian seperti manajemen sumber daya. Ya, ini sudah saya jelaskan kemarin adik-adik, ya. Ini ada sumber daya juga, kemudian ada pasar atau market dan keuangan, ya, pasti masalah keuangan juga kita bahas, ya kan. Kenapa? Karena ini soal pendapatan, ya, pendapatan petani dengan tujuan meningkatkan produktivitas, kesejahteraan dan keberlanjutan usaha pertaniannya. Lanjut kita. Jadi adik-adik mahasiswa, selain kita menyuluh, kan kita taunya kita berkomunikasi. Artinya kita tahu juga sih komunikasi itu apa, kan gitu. Jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi. Informasi itu tadi, baik itu ilmu, ya, dapat kalian dari mana yang bisa menjadi informasi buat para petani. Artinya apa? Informasi ini penting untuk menambah pengetahuan, ya, untuk menambah untuk menambah pengetahuan kita, menambah pendapatan kita, sehingga informasi-informasi yang di luar sana yang lebih baik dan bagus dan menambah pengetahuan kita ambil, kita sampaikan ke petani. Kemudian proses penyampaian gagasan, ya, seperti saya katakan tadi, kita harus punya gagasan, ide. Kalau nggak punya gagasan ide, apa yang mau kita sampaikan gitu, ya? Idenya apa? Sebenarnya si Pian, idenya apa Pian untuk meningkatkan produktivitas petani ini? Apa alat mau kita gunakan? Apa informasi-informasi berkembang, ya kan? Kemudian mungkin ada teknologi tepat guna yang digunakan untuk petani, tapi mereka belum tahu. Ya, kita sampaikan pada mereka. Jadi ini gagasan dan ide yang ada yang harus kita sampaikan pada mereka nantinya. Kemudian, di sini perlu saya sampaikan. Jadi keberhasilan komunikasi, ya, ini saya dapatkan dari Profesor Jahara ketika kami pelatihan, ya, kemarin. Jadi adik-adik mahasiswa, yang terpenting itu adalah komunikator. Komunikator harus ada orang yang menyampaikannya. Ya, kalau tidak menyampaikannya, apa mendengar? Kan itu misalkan. Apa yang mendengar? Kan nggak ada. Jadi harus ada komunikatornya. Kemudian ada sistem penyampaiannya. Sistem penyampaian itu terserah, ya, mana yang baiknya. Bisa melalui media seperti ini, ya, dengan kemudian ada misalnya komunikannya, ada konteks, ya, konteks alat-alatnya yang digunakan itu apa, terserah. Kemudian ada pesan, ya, ada pesan yang harus kita sampaikan atau bisa kita jadikan sebagai kesimpulan akhir daripada apa yang kita sampaikan tadinya. Artinya sini berhubungan semua. Kalau tidak ada komunikan, ini bahaya juga kita, Pian. Ya, apa yang mau kita sampaikan ini, kalau nggak didengar orang sama doang, nggak ada apa gunanya. Mengenai sistem penyampaian juga ini terserah. Metode-metodenya bisa dengan daring, luring, ya. Kemudian dengan alat bantu yang lain. Kemudian ada konteksnya, ada alat yang digunakan untuk penyampaian tersebut, bisa dari buku, referensi yang lain segala macamnya, ya. Kemudian aspek penyuluh pertanian. Jadi sini ada beberapa aspek yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah penyebarluasan informasi, penerangan, penjelasan, pendidikan, perubahan perilaku, rekayasa sosial, ada pemasaran, ya, harus ada pasar seperti saya katakan tadi. Kemudian ada perubahan sosial, perilaku individu, ya harus ada berubah. Jadi ketika itu sudah menyampaikan apa yang kita menjadi gagasan kita, ini harus bisa menjadi perubahan bagi petani, ya. Karena kalau tidak berubah, berarti kita tidak bisa dikatakan sebagai penyuluh, ya. Kenapa tidak bisa dikatakan penyuluh? Loh, kita menyampaikan itu supaya ada perubahan bagi mereka, perilaku mereka. Nanti misalnya kayak pernah saya sampaikan sama adik mahasiswa yang semester lalu, ya, kita selalu mengedepankan emosi misalnya. Kayaknya mahasiswa ini terlalu pintar-pintar kali menyampaikan pada petani. Padahal petani itu lebih pintar dari kita, ya, lebih pandai lagi. Tapi kita selalu egois, kita yang lebih pintar gitu. Jadi kita paksakan gagasan kita. Tidak juga, ya, tidak juga. Jadi kita belajar di kampus untuk memberikan perilaku yang baik buat mereka. Artinya penyampaian kita ini kita sesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan.
Ya, sampaikan apa yang baik-baik, kemudian mereka terima dengan budaya-budaya mereka. Kalau tidak sesuai dengan budaya mereka, nanti bisa berontak, bisa perang gitu sama mereka ya. Nggak bisa itu Pak, gini-gini, payah jadinya. Jadi perubahan sosial, perilaku individu dan nilai-nilainya. Kemudian pemberdayaan masyarakat atau community improvement, kemudian penguatan komunitas dan atau community of strengthening. Lanjut, penyuluh sebagai proses penyebar luas informasi. Sebagai terjemahan dari kata extension, ya, penyuluh dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan yang dalam hal ini merupakan penyebarluasan informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ke dalam praktek atau kegiatan praktis. Sudah tentu ya. Jadi selama ini kita belajar teori, kita praktekkan. Selama ini kita belajar mengenai kultur jaringan misalnya. Kita praktekkan bagaimana pembuatan kultur jaringannya. Kemudian kita belajar bagaimana pembuatan pupuk organik misalnya. Ya, kemarin kita sudah coba kita praktekkan pembuatan pupuk organik dan manfaatnya kepada petani dan tanaman. Jadi artinya kita harus coba alirkan ini semuanya ke dalam kegiatan praktis kita. Jadi kita ada orang praktisi sebenarnya pertanian itu. Kalau saya bilang kalau pencapaian kita itu ya minimal 40% itu harus praktek lah. Ya, memang teori dibutuhkan. Mereka ada dua akademisi kita ya. Pertama vokasi dan kita akademisinya. Kalau kita pertanian lebih banyak praktek itu lebih bagus sebenarnya supaya lebih memperdayakan praktisi kita, memahamkannya lebih baik. Oke ya. Kemudian ya, penyuluh sebagai proses penerangan, pemberian penjelasan. Penyuluhan menjelaskan mengenai segala informasi yang ingin disampaikan kepada kelompok-kelompok sasaran yang akan menerima manfaat penyuluh atau beneficiaries sehingga mereka benar-benar memahaminya seperti yang dimaksudkan oleh penyuluh atau juru penerang lainnya. Adik-adik mahasiswa, sebelum kita lanjut nanti materi kita, saya coba ingin mendengar pertanyaan dari adik-adik mahasiswa. Mungkin dari siapa? Mengenai beberapa hal tadi yang saya sampaikan. Mungkin dari siapa? Pian ya? Oh ya, silakan Pian. Ya Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan. Saya dari Fakultas Pertanian semester 3. Di sini Pak, saya ingin bertanya Pak, ada tentang penyuluhan pertanian. Mungkin tadi ada yang Bapak jelaskan, saya belum mengerti gitu Pak. Iya. Jadi ada dua pertanyaan yang saya ingin pertanyakan kepada Bapak gitu Pak. Ada dua. Yang pertama Pak, jelaskan mengenai ketahanan pangan. Yang Pak, yang kedua jelaskan penyuluhan pertanian. Ya. Udah sampai situ aja Pak, terima kasih Pak. Oke Pian, ya terima kasih atas pertanyaannya, cukup bagus pertanyaannya. Jadi ada dua ya Pian tadi pertanyaannya. Apa itu ketahanan pangan dan apa itu penyuluhan pertanian? Baik, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya mengenai tentang penyuluhan pertanian maupun tentang ketahanan pangan. Jadi ada tadi slide yang Bapak sampaikan ya. Ini saya coba kembali jelaskan ya Pian ya, supaya lebih paham dan lebih mengerti ya. Penyuluhan pertanian itu adalah proses komunikasi, ya, komunikasi antara seorang penyuluh dengan petani, ya. Apa yang disampaikannya ini tentang bagaimana keterampilan memahami ya informasi atau perilaku usaha pertanian, tentang teknologi praktek pertanian, ya, yang terkait juga dengan pertanian seperti manajemen sumber daya. Jadi kita bicara tentang sumber daya juga, ya. Kita bicarakan sumber daya manusianya, ya, sumber daya alamnya juga akan kita bicarakan, kan gitu. Artinya apa? Petani itu diminta harus bisa improvisasi terhadap pengetahuan atau teknologi. Jadi siapa yang menyampaikannya? Kita. Jadi proses penyampaian inilah yang namanya penyuluh. Ya, yang kita sampaikan apa? Tentang pertanian. Ya, enggak tentang yang lain. Kemudian kita akan sampaikan sebenarnya ini ada pasarnya harus ada. Petani, ya produksi petani itu, kalau tidak ada pasarnya nggak akan terjadi. Kenapa? Kita ingin meningkatkan ekonomi rakyat. Jual. Artinya ada penjualan, ada pembelian, ada beli, ada jual kan gitu ya. Karena ujung-ujungnya usaha petani ini kita lakukan yang namanya market. Kalau kita nanam misalnya cabai, ya kita harus tahu di mana marketnya. Kita nanam misalnya pete misalnya ya kan bisa kan, kita harus tahu marketnya di mana gitu. Jadi kok nggak tahu nanti nggak ada marketnya kita sia-sia untuk memproduksi tanaman ini gitu ya. Jadi kalau misalnya mau kita makan sendiri pete itu ya nggak bisa juga. Ya monggap lah kita Pian. Jadi harus tahu market, ya itu kita bisa lakukan di pasar ya. Pasar, misal gelugur misalnya, pajak lama atau pajak baru bisa, atau disetujui ya. Atau mungkin kita punya inovasi baru ya. Karena pertanian itu kan terus berkelanjutan dia.
Kenapa saya bilang berkelanjutan? Lihat sekarang ini, ya, seluruh bahan baku itu semuanya dari pertanian. Baik itu citato, apalagi misalnya. Baik itu yang namanya produksi ban, minyak, ya kan? Itu kan dari petani semua, pertanian semua. Ya, misalnya minyak, ya ada sawit misalnya kan, sawit. Ban dari karet, itu kan pertanian semua. Jadi artinya sebenarnya hidup kita ini nggak lepas dari pertanian. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sekarang yang kita pakai ini lah coba misalnya, kayak baju, kan ada bahan karetnya, ya kan? Kayak sepatu misalnya, sepatu Nisa atau sepatu Sepian, kan ada bahan karetnya. Itu kan dari karet. Walaupun nanti di Cina sana ada bahan sintetis, tapi awal muasal itu semua dari produksi pertanian, dari karet misalnya. Sawit, minyak, mentega misalnya, kan dari sawit semua. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita pakai, ya kan, sampai kursi-kursi ini kan semua dari pertanian, kehutanan misalnya kan, semua pertanian. Nah, jadi artinya sebenarnya kita ini menyuluh ini untuk mengadopsi teknologi kita salurkan ke pertanian, gitu maksudnya. Jadi petani itulah, penyuluh itulah yang sebenarnya menyampaikan ke masyarakat supaya perubahan ada, ya, Cheng, ya, perubahan itu sebagai agent Cheng namanya kita mahasiswa ini, supaya mereka bisa mengadopsi teknologi yang tepat guna nantinya, ya. Nah, jadi yang kedua pian tadi adalah ketahanan pangan, ya. Ketahanan pangan itu ini dia. Jadi saya tadi punya moto, ya. Ada moto saya itu pertanian tangguh itu. Jadi sebenarnya ada 7 item, ya, 7 item pertanian tangguh itu. Salah satunya adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu apa kan gitu kan? Jadi sebenarnya kita harus bisa menghasilkan diri sendiri gitu, harus mandiri sebenarnya. Baik secara diri sendiri, lokal maupun global. Jadi kalau dulu, kalau Soeharto bilang kita harus bisa swasembada pangan. Ini dia, ini kuncinya. Kita harus bisa produksi sendiri, jangan lagi banyak impor, ya. Dulu kita sempat termasuk ekspor, ya, eksportir kita. Tapi sekarang kayaknya kita udah banyak importir gitu. Jadi ini yang harus kita jaga sebenarnya. Jadi masuk ketahanan pangan itu bagaimana kita bisa memproduksi diri sendiri, menghasilkan diri sendiri sehingga terpenuhi kebutuhan kita baik pribadi, global maupun lokal. Itu dia. Oke, kita lanjut adik-adik mahasiswa. Jadi dalam penyuluhan pertanian ini ada metode, ya, metode yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah metode perorangan, yang artinya mengunjungi petani secara pribadi, sasarannya ke rumah, sawah, tempat lain, kemudian memberi surat, memberikan pengakuan secara perorangan. Yang kedua metode kelompok, ya, metode kelompok, ya, digunakan untuk media pertemuan, ya, kursus atau diskusi, karya wisata, demonstrasi dan lomba. Kemudian yang ketiga ada metode massal, penyuluhan dengan media massa, ya, media massa, koran, kemudian ada rapat umum, kampanye, dan kemudian pertunjukan kesenian ataupun pameran. Nah, ini dia yang dia apa si Pian tadi, ya, ini Pian. Ini tadi belum sampai kemari kita, tapi sudah nanya, ya, si Pian. Jadi ini dia. Pertanian tangguh itu ada beberapa item. Pertama itu ketahanan pangan, kemudian ada ketahanan ekonomi, kemudian ketahanan lingkungan, kemandirian, kemudian keragaman pertanian, kemudian ada partisipasi masyarakat dan pengguna teknologi. Jadi itu saja presentasi saya tentang materi ini, penyuluhan pertanian. Mungkin ada lagi adik-adik mahasiswa yang bertanya, saya persilakan sebelum kita mengakhiri ini. Saya persilakan adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa dari Fakultas Pertanian semester 3. Di sini ada materi yang belum dapat saya pahami, Pak. Ya. Saya ingin bertanya, jelaskan ketahanan ekonomi dalam pertanian, Pak. Udah, segitu saja. Oke, terima kasih Nisa atas pertanyaannya. Ya, bagus pertanyaannya, ya. Jadi pertanian itu Nisa bukan hanya membahas mengenai tanam menanam, ya, bukan bagaimana cara membudidayakan saja, tapi pertanian juga bagaimana membahas mengenai pendapatan petani. Jadi memang pertanian tangguh itu salah satunya adalah bagaimana adalah ketahanan ekonominya. Ketahanan ekonomi itu sebenarnya apa? Ya, bagaimana sistem pertanian tangguh ini harus mampu memberdayakan petani, ya, memberdayakan petani dan masyarakat pedesaan secara ekonomi. Dengan apa? Dengan meningkatkan produktivitas pertaniannya. Kok sudah meningkat produktivitas pertaniannya, ekonomi kan makin bertingkat. Jadi kan memberdayakan ekonomi rakyat jadinya. Ya. Jadi yang namanya petani itu bisa makan, bisa menyekolahkan anak, ya bagaimana meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya. Itu yang terpenting sebenarnya. Jadi Bapak berharap mahasiswa-mahasiswa ini jangan memahami petani secara sempit gitu, ya. Hanya taunya nanam, menanam, cangkol, mencangkol. Itu
itu terlalu kuno dia. Jadi kita bagaimana image kita memberdayakan petani itu memang suara luas dia. Jadi karena seperti saya sampaikan tadi, seorang petani harus bisa menciptakan pasar, ya kan? Seorang petani harus bisa menciptakan bagaimana produksi pertanian supaya bisa meningkat. Sekarang banyak kan petani-petani berdasi, ya kan? Bukan nggak banyak. Orang punya sawit besar, ya kan? Kan petani berdasi dia, orang-orang kaya. Dan jujur aja saya katakan, sekarang ini pemberdayaan ekonomi pertanian lebih digalakkan. Mengenai perut misalnya ya, perut kita kan dari pertanian semuanya. Kalau nggak ada beras, nggak makan kita, ya kan? Kalau nggak ada sayuran, nggak nyayur kita, ya kan? Kalau nggak ada cabai, nggak nyambel kita, nggak ada saus ABC, ya kan? Kalau nggak ada cabai, dari mana kita buat saus ABC? Artinya peningkatan segala agroindustri juga jadi meningkat. Dan peningkatan petani, ya kan, dibikin sebagai bahan-bahan baku, ya, bahan-bahan industri. Nah, inilah dia. Jadi adik mahasiswa, mari sama-sama kita melihat sekarang ini peluang-peluang pasar yang terbaik buat petani kita. Jangan hanya mangkuk pada petani-petani kecil. Kita harus bicara bagaimana pertanian secara modern, pertanian secara luas. Ya, bisa ya, ini saya. Ya, begitu juga Pian ya, bisa ya. Jadi ya sampai sini mungkin Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya, mungkin salah sampaian atau kurang informasi yang saya sampaikan juga. Mudah-mudahan kita tidak hanya bertemu di sini ya, kita bisa sharing-sharing lagi melalui WA atau IG atau segala macamnya untuk lebih meningkatkan pengetahuan kita. Saya rasa itu adik-adik mahasiswa ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video pembelajaran kita dengan mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Mudah-mudahan dengan materi ini, pembelajaran ini bisa menjadi acuan kita untuk lebih memantapkan materi-materi penyuluhan dan komunikasi pertanian sehingga nanti bisa kita implementasikan kepada para petani dan juga kepada masyarakat lainnya. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Kita akan menuju kepada pembelajaran yang lainnya. Demikian dan terima kasih.